Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga apa yang akan kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan sedikit ilmu untuk kalian semua ya. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran matematika wajib hari ini. Kita akan membahas tentang contoh-contoh penyelesaian dari fungsi linier dan fungsi kuadrat. Kalau kemarin-kemarin saya memberikan contoh soal atau saya berikan materi itu lewat PDF, lewat lewat PPT. Jadi hari ini saya akan mencoba untuk menerangkan kalian lewat video. Semoga nanti bermanfaat. Semoga apa yang kita nanti dapatkan ilmunya sedikit memberikan gambaran kalian, karena kita tidak bisa bertatap muka. Jadi lewatnya video yang akan saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Yuk kita belajar bersama-sama. Ya, ini akan Bu Laila berikan contoh untuk fungsi linier ya. Kalau fungsi linier saya yakin kalian sudah pernah untuk mendengar dan kalian juga pernah mempelajarinya di SMP. Jadi ingat sekali lagi kalau fungsi linier itu sendiri adalah fungsi yang memiliki pangkat dengan derajat maksimalnya adalah 1. Ya, definisinya adalah atau bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX plus B, di mana X ini adalah variabel yang mana derajatnya 1, maka dikatakan dia adalah fungsi linier. Maka nanti grafik yang akan dipunya selalu bentuknya adalah lurus. Ya, oke, saya berikan contoh soal di sini adalah buatlah grafik fungsi dengan keadaan fungsi Y sama dengan 2X plus 4. Nah, maka bagaimana langkahnya? Kemarin sudah saya kasih kalian untuk mencari sendiri bagaimana langkah-langkah untuk membuat fungsi linier dan contoh soalnya. Di sini saya hanya memantapkan materinya saja ya. Bisa langsung menggunakan data atau bentuk bentuk tabel seperti ini, atau nanti kalian bisa menggunakan yang namanya hitungan. Nah, kalau bisa menggunakan tabel berarti nanti kita buat X-nya dinolkan dan Y-nya dinolkan. Artinya perpotongan di sumbu X dan di sumbu Y. Kalau X-nya kita buat 0, maka nanti nilai Y-nya adalah 3 ya. Sorry, maksudnya adalah nilai Y-nya itu 4 biar kalian tidak ngantuk. Lalu ini nilainya adalah 4. Ya, jelek sekali sih. Ya, 4. Sedangkan kalau kita punya harga Y-nya adalah 0, maka nilai X-nya adalah min 2. Bagaimana proses hitungannya? Kita lihat dari sini. Ya, jadi langkahnya kalau sumbu X-nya itu kita perpotongan sumbu X, maka Y-nya harus dinolkan. Nah, artinya Y-nya itu 0, artinya nilai di sini adalah 0, maka nilai X-nya akan menjadi min 2. Nah, bagaimana kalau di sumbu Y? Maka syaratnya X-nya harus 0. Perpotongan dengan sumbu Y berarti syaratnya adalah X itu 0. Maka X-nya harus diganti dengan 0. Nilai X harus diganti dengan 0 sehingga kita mendapatkan nilai Y-nya itu sendiri ya. Sehingga koordinatnya kalau kita punya di sini berarti min 2,0, min 2,0 dan 0,4. Nah, koordinat ini yang akan kita masukkan ke dalam grafik fungsi linier, yaitu kita cari koordinat min 2,0 di mana? Berarti di sumbu X-nya di bagian kiri min 2 dan 0 di sumbu Y berarti berada di titik ini. Sedangkan kalau dia adalah koordinat 0,4 berarti sumbu X-nya 0 dan sumbu Y-nya 4. Kita tarik garis lurus sehingga nanti akan menghasilkan grafik seperti ini. Dari fungsi kuadrat. Sebelumnya berarti tahu ya, untuk fungsi kuadrat itu sendiri dia adalah fungsi dengan memiliki variabel derajat maksimalnya 2. Bentuk umumnya seperti itu. Ada contoh yang sudah saya berikan untuk mencari A, B, dan C-nya. Nah, sekarang kita masuk ke buatlah grafik contoh bagaimana penyelesaian kalau ada fungsi seperti ini. Nah, maka langkah awal cari A, B, C-nya. Setelah itu kita bisa mengira-ira kira-kira grafik yang kita punya akan menjadi grafik dengan parabola ke atas atau ke bawah. Ingat ya, syaratnya untuk parabola ke atas nilainya A lebih dari 0 dan harga D atau B kuadrat min 4AC-nya juga harus lebih dari 0. Nah, berarti dia masuk kriteria dengan grafik ke atas dengan D lebih dari 0, artinya melewati di 2 titik di sumbu X. Nah, nanti kita buktikan bagaimana apakah dapat hasilnya sama seperti ini. Langkah selanjutnya berarti tahu perpotongan terhadap sumbu X. Nah, syaratnya adalah Y harus sama dengan 0. Maka fungsi berubah menjadi persamaan sehingga bisa kita selesaikan mencari faktornya untuk X1 dan X2. Sehingga kita dapat koordinatnya dan
Selanjutnya untuk perpotongan terhadap sumbu Y syaratnya adalah X harus dinolkan, maka nilai X akan berubah menjadi 0 sehingga harga Y-nya bisa kita dapatkan. Harga Y-nya adalah min 3 sehingga koordinatnya adalah 0, min 3. Kita menyimpan ada sudah mendapatkan koordinat di sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita akan masuk ke sumbu simetri. Ingat nilai dari rumus sumbu simetrisnya adalah seperti ini. Min B per 2A, kita tadi sudah cari harga B-nya berapa, A-nya berapa, sehingga nilainya adalah min 1. Selanjutnya mencari titik baliknya, yaitu rumusnya adalah min D per 4A. Ini harus teliti ya. Untuk mencari min D itu sendiri, berarti diskriminannya diselesaikan dulu, baru diminkan. Ya, tadi kita awal sudah cari diskriminannya, maka nilainya adalah 16, berarti min 16 per 4 kali 1 dari nilai A-nya itu sendiri, maka nilainya adalah min 4, sehingga dari sumbu simetri berperan menjadi sumbu X, titik balik menjadi sumbu Y, maka koordinat titik puncaknya akan menjadi min 1, min 4. Ya, kita bisa bantu dengan titik yang lain, agar kurva yang kita punya lebih bagus atau valid titik-titik bantunya. Kita ambil di sini di X sama dengan 2, X min 4, X min 2 juga, biar nanti ada hubungannya dengan titik-titik yang akan kita jalin menjadi satu bentuk kurva. Dapat koordinat seperti ini. Ya, dimasukkan saja ke dalam persamaan fungsi di sini ya. Sehingga nanti kita masuk di sini, perpotongan di sumbu X ada 2 titik, dia berpotong di sumbu Y ada 1 titik, punya titik puncaknya min 1,4 dan titik bantunya di min 4, min 5, min 2, min 3 dan di 2,5, sehingga kita bisa gabung atau kita bisa hubungkan menjadi fungsi dengan grafik yang bagus. Ini adalah contohnya. Ke contoh di mana harga fungsi yang kita dapatkan nanti memiliki harga A-nya negatif ya. Tadi kita sudah tahu bagaimana kurva kalau contohnya terbuka ke atas. Sekarang kurva yang ke bawah. Di sini saya berikan contoh seperti ini. Hampir sama contohnya seperti tadi, tinggal nanti kita akan mengidentifikasi saja A, B, C-nya sehingga A-nya ternyata kurang dari 0, maka kurva yang kita punya kira-kira akan terbaliknya ke bawah, tapi diskriminannya tetap lebih dari 0, maka tetap memotong di sumbu X di 2 titik. Kita lanjut ke perpotongan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0, sama seperti tadi. Kita cari faktor untuk persamaan kuadratnya di sini. X1-nya berarti min 3, X2-nya adalah 1, masukkan ke koordinatnya. Kita lihat ke perpotongan sumbu Y, syarat X-nya 0, berarti X-nya diganti dengan 0 semua, maka harga Y-nya adalah 3, sehingga kita dapat koordinat di sumbu X dan sumbu Y. Kita simpan lebih dahulu. Kita masuk ke mencari harga sumbu simetri, yaitu di sini memasukkan rumus di min B per 2A. Kita sudah tadi mencari ya harga A, B, C-nya ada di sini, sehingga nilainya dimasukkan, dapatnya min 1. Di sini titik baliknya min B kuadrat min 4AC, berarti diselesaikan lebih dahulu. Tadi kita sudah selesaikan di awal, tinggal dimasukkan, berarti min 16 per 4 kali A. A ya di sini, A-nya adalah min 1, berarti 4 kali min 1, sehingga min 16 per min 4 harganya jadi positif, yaitu 4, sehingga titik puncaknya adalah sumbu simetris dan titik balik, yaitu min 1,4. Kita cari titik bantu yang lain agar kurva yang kita nanti punya itu bentuknya bagus ya, karena kita baru menyimpan di titik perpotongan di sini dan perpotongan di sumbu Y serta titik puncak. Kalau kita buatkan bentuk cuma segini, biar nanti lebih memotongnya lebih bagus, berarti kita butuh titik bantu di X-nya 2, X min 2 dan di X-nya min 4, sehingga hasilnya koordinatnya mendapatkan di sini ya. Ini titik bantunya di 4,5, di 2, min 5 dan di min 2,3, sehingga kita hubungkan semuanya membentuk keadaan kurva dengan parabola ke bawah seperti ini. Ini adalah kurva untuk grafik fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat min 2x plus 3. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa memberikan gambaran lebih jelas untuk kalian. Dan saya harapkan tugas-tugas yang belum diselesaikan bisa diselesaikan dengan baik, berlatih bertanggung jawab, dan semoga kita bisa bertatap muka langsung dan lebih jelas lagi. Ya, saya menunggu kalian dan kalian semoga bisa sukses ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.